Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik kami dari kelompok 2 dari kelas B Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Di sini kami akan berdiskusi terkait ilmu bahan teknik pada logam non-ferro, yang dimana kelompok kami terdiri dari Selvi Amanda Fadila, Ratna Sari, Fernando Juliansa, Widya Dwi Agustin, Gera Nugraha, dan Isma Nurul Sabani. Mungkin langsung aja kita jelaskan atau kita diskusikan apa itu logam non-ferro dan jenis-jenisnya. Iya, baik. Non-ferro atau non-ferrous mental ya terhadap logam nih. Logam non-ferro ialah jenis logam yang secara kimiawi tidak memiliki unsur besi atau ferro, bisa dilambangkan dengan Fe. Oleh karena itu, logam jenis ini disebut sebagai logam bukan besi atau non-ferro. Beberapa dari jenis logam ini telah disebutkan di mana termasuk logam yang banyak dan umum digunakan baik secara murni maupun sebagai unsur paduan. Pada uraian berikut, akan kita lihatkan logam dari jenis non-ferro ini secara lebih luas lagi, karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, terutama dalam pengelolaan bahan logam, menjadikan semua jenis logam digunakan secara luas dengan berbagai alasan, mutu produk yang semakin ditingkatkan, kebutuhan berbagai peralatan pendukung teknologi, serta keterbatasan dan ketersediaan bahan-bahan yang secara umum digunakan dan lain-lain. Logam non-ferro ini terdapat dalam berbagai jenis dan masing-masing memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda secara spesifik antara logam yang satu dengan logam yang lain. Demikian pula sifat dari berbagai karakteristik dari berbagai logam non-ferro. Jenis-jenis logam non-ferro diantaranya ada tembaga atau chopper ya. Nah, dari tembaga sendiri ialah salah satu logam penting sebagai bahan teknik yang pemakaian sangat luas baik digunakan dalam keadaan murni maupun dalam bentuk paduan. Tembaga memiliki kekuatan tarik 150 N per mm kuadrat sebagai tembaga cor, dan dengan proses pengerjaan dingin kekuatan tarik tembaga dapat ditingkatkan hingga 390 N per mm kuadrat. Demikian pula dengan angka kekerasannya, di mana tembaga cor memiliki angka kekerasan 45 Hb dan meningkatkan hingga 90 Hb. Mulai proses pengerjaan dingin, dengan demikian juga akan diperoleh sifat tembaga yang ulet seperti dapat diperlihatkan walaupun dilakukan proses pelakuan panas, misalnya tempiring. Nah, bisa dilihat bentuk dari tembaga tersebut ya. Nah, terus sifat listrik dari sebagai penghantar panas yang baik dari tembaga atau electrical and thermal conductor tembaga dan menduduki urutan kedua setelah silver. Namun untuk ini tembaga dipersyaratkan memiliki kemurnian hingga 99,9%. Salah satu sifat yang baik dari tembaga ini juga adalah ketahanannya terhadap korosi atmosferik, bahkan jenis korosi yang lainnya. Jadi si tembaga ini nggak bakalan karatan gitu. Nah, dari tembaga pun mudah dibentuk dan disambung melalui penyolderan, brazing, dan pengelasan. Untuk membahas lebih jauh tentang tembaga ini dapat dilihat pada uraian tembaga dan panduannya. Jenis logam berwarna coklat kemerahan, mempunyai permukaan yang kilap dan tidak cacat di permukaannya. Sifatnya itu mengalir panas yang baik. Titik cairnya itu mencapai 1980 derajat atau sampai 1100 derajat Celcius, dapat dirol menjadi plat tipis, mudah dipotong, dapat dikikir, dan dapat ditekuk. Nah, selanjutnya bahan logam non-ferro itu ada kuningan atau brass, yang mana panduan logam terdiri dari seng, Cu atau Jn. Terdapat dua jenis. Pertama, campuran kuningan. Jadi nggak 100% murni dari kuningan asli gitu. Jadi ada 70% tembaga sama 30% dari seng, berwarna ungu dan campuran kuning. Jadi 90% tembaga dan 10% seng, berwarna emas kekuningan. Kuningan apabila dikerjakan akan menjadi keras dengan cepat dan memerlukan proses annealing atau proses meleburkan struktur logam. Kuningan mudah dipotong, dikikir, dan diberi warna. Titik cair dari kuningan itu mencapai 940 derajat Celcius.
Boleh di next. Nah, selanjutnya ada juga perunggu ya, di mana perunggu itu sebagai panduan logam dari tembaga 90% dari tembaga ya, dan 10%-nya dari seng. Paduan ini lebih kuat daripada tembaga dan kuningan, menjadikan satu logam yang baik dan berwarna emas kekuningan. Kegunaan utamanya adalah untuk seni logam. Mudah dipotong dan dikikir. Titik cairnya mencapai 1562 derajat. Sini sampai mencapai 850 derajat Celcius hingga 1000 derajat Celcius. Nah, bisa dilihat ya, untuk perunggu itu diaplikasikan pada gong. Nah, selanjutnya yaitu untuk logam non-ferro ada aluminium, yang dimana aluminium adalah logam yang berwarna putih terang dan sangat mengkilap dengan titik cair 660 derajat Celcius, sangat tahan terhadap pengaruh atmosfer, juga bersifat elektrikal dan thermal konduktor dengan koefisien yang sangat tinggi. Nah, contohnya itu bisa dilihat ya, seperti aluminium foil gitu, sebagai bisa juga digunakan untuk sebagai pembungkus makanan. Dan ini tuh sifatnya ringan, berwarna putih dan tidak berkarat. Ia juga tidak berbunga api apabila digerinda dan tidak berubah warna apabila dipanaskan. Pengalir panas yang baik dan tidak digunakan dalam bentuk asal tetapi dicampur dengan logam lain seperti karbon, silikon, dan seng. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat. Mungkin selanjutnya secara komersial aluminium memiliki tingkat kemurnian hingga 99,9% dan aluminium non paduan kekuatan tariknya ialah 60 N per mm kuadrat dan dikembangkan melalui proses pengerjaan dingin, dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan hingga 140 N sampai N per mm kuadrat. Berasal dari biji boksit dalam bentuk batu lembut seperti kapur. Boksit biasanya mengandung 32% aluminium. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Fernando. Ya baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya di sini logam non ferro itu ada perak, perak atau silver atau argentum atau dalam tabel periodiknya itu Ag, merupakan salah satu logam mulia yang memiliki titik cair yaitu mencapai 960 derajat Celcius, terdapat dalam skala kecil dan terpadu pada tembaga dan emas. Silver ini memiliki konduktivitas listrik yang paling tinggi dibanding dengan logam lainnya dan digunakan dalam kontak listrik juga dalam silver solders serta bahan pelapis logam lain. Contoh dari penggunaan perak atau silver ini bisa kita lihat pada perhiasan, yang mana contohnya itu ada cincin ataupun bisa juga kalung. Nah, selanjutnya itu ada emas. Emas ini merupakan sejenis logam yang berat dan berwarna kekuningan. Emas ini merupakan logam yang suhu cairnya itu mencapai 1900 derajat Fahrenheit atau 1060 derajat Celcius. Nah, penggunaan emas juga bisa kita lihat pada perhiasan ataupun dalam bentuk emas dalam bentuk batangan. Nah, selanjutnya itu ada lead, timbal, timah hitam atau pelumbum. Timah hitam sangat lunak, lembek tetapi ulet, memiliki warna putih terang yang sangat jelas terlihat pada patahan atau pecahannya. Timah hitam memiliki berat jenis atau Ro yang sangat tinggi yaitu 11,3 kg per dm kubik dengan titik cair yaitu mencapai 327 derajat Celcius. Biasanya lead, timbal, timah hitam atau pelumbum ini digunakan sebagai isolator anti radiasi nuklir. Timah hitam diperoleh dari senyawa pelumbum, sulfur atau PbS yang disebut grana dengan kadar yang sangat kecil. Nah, untuk timah hitam sendiri bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, untuk proses pemurniannya itu dilakukan dengan memanaskannya di dalam dapur tinggi. Proses pencairan untuk menghilangkan oksid serta unsur lainnya. Selain untuk pemakaian sebagai isolator radiasi, timah hitam ini digunakan juga sebagai bahan pelapis pada bantalan luncur. Bahan timah pateri serta sebagai unsur paduan dengan baja atau logam non-ferro lainnya yang menghasilkan logam dengan sifat free cutting atau yang disebut sebagai baja otomat. Nah, selanjutnya ini ada titanium. Titanium atau Ti ini memiliki warna putih kelabu, sifatnya kuat seperti baja dan stabil, yang mana itu bisa tahan hingga temperatur 400 derajat Celcius. Tahan koresi juga dan memiliki berat jenis atau Ro sebesar 4,5 kg per dm kubik. Titanium digunakan sebagai unsur permurni pada baja serta sebagai bahan paduan
dengan aluminium dan logam lainnya. Nah, ini bisa kita lihat gambar titanium, yaitu pada gambar berikut. Titanium ini memiliki titik cair mencapai 1660 derajat Celcius dan kekuatan tarik mencapai 470 Newton per milimeter kuadrat serta densitas 56%. Titanium ini tidak termasuk ke dalam logam baru walaupun pengembangannya baru dilakukan pada tahun 1949. Karena sebenarnya titanium ini telah terdeteksi sejak tahun 1789 dalam bentuk oksid silikon. Karena pengaruh oksigen, maka pada saat itu tidak memungkinkan untuk dilakukan extraction, di mana titanium merupakan bagian penting dari oksigen. Namun pada akhirnya ditemukan metode pemurnian titanium ini melalui pemanasan dengan karbon dan klorin, kemudian dengan maksimum dan dengan sodium pada suhu pemanasan antara 800 derajat Celcius hingga 900 derajat Celcius yang menghasilkan titanium tetraklorid sebagai produk awal dari titanium ini sendiri, yang selanjutnya menggunakan magnesium klorid atau sodium klorid. Selanjutnya itu ada untuk logam non-ferro itu ada nikel atau nikolium. Nikel ini merupakan unsur penting yang terdapat pada endapan terak bumi yang biasanya tercampur dengan biji tembaga. Oleh karena itu diperlukan proses pemisahan dan permurnian dari berbagai unsur yang akan merugikan sifat nikel tersebut. Nah, contoh dari penggunaan nikel sendiri bisa kita lihat pada uang pecahan logam, yang mana logam pecahan Rp1.000 yang biasa kita pakai sehari-hari. Nah, dalam beberapa hal nikel ini memiliki kesamaan dengan biji logam yang lain, seperti juga besi, yang mana selalu memiliki sifat-sifat yang buruk seperti titik cair yang rendah, kekuatan dan kekerasannya juga rendah. Bulan, di mana nikel ini ketahanannya terhadap berbagai pengaruh korosi dan dapat mempertahankan sifatnya pada temperatur yang tinggi. Oleh karena itu, nikel ini banyak digunakan sebagai pelapis dasar sebelum pelapisan dengan kromium, di mana nikel ini sendiri dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai pengaruh gangguan korosi pada baja ataupun logam-logam lainnya. Oke, mungkin cukup dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya baik, mungkin untuk diskusi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ratna. Kepada Ratna disilakan. Terima kasih sebelumnya. Saya di sini melanjutkan mengenai pembahasan sebelumnya, yaitu ada timah, di mana di sini bukan timah putih. Ialah logam yang berwarna putih, mengkilap, sangat lembek dengan titik cair yang rendah, yaitu 232 derajat Celcius. Nah, logam ini memiliki sifat ketahanan korosi yang tinggi sehingga banyak digunakan sebagai bahan pelapis pada plat baja, digunakan sebagai kemasan pada berbagai produk makanan karena timah putih ini sangat tahan terhadap asam buah dan jus. Nah, di bawahnya ada gambar dari timah putih sendiri yang digunakan sebagai penyeimbang flat ban. Nah, selanjutnya fungsi kegunaan yang lain ialah sebagai bahan pelapis pada bantalan luncur serta sebagai unsur paduan pada bahan-bahan yang memiliki titik cair rendah. Timah putih ini paling banyak digunakan sebagai timah pateri serta paduan pada logam-logam bantalan seperti bronzes dan gunmetal, atau ditambahkan sedikit pada paduan tembaga seng atau kuningan untuk memperoleh ketahanan korosi. Nah, timah putih juga ini diproses dari biji timah yang ekstraksinya dilakukan melalui pencairan dengan temperatur tinggi sehingga timah dapat mengalir keluar dari berbagai unsur pengikatnya. Selanjutnya ada seng zinsum, ialah logam yang berwarna putih kebiruan, memiliki titik cair 419 derajat Celcius, sangat lunak dan lembek, tetapi akan menjadi rapuh ketika dilakukan pembentukan dengan temperatur pengerjaan antara 100 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Tetapi sampai temperatur ini masih baik dan mudah untuk dikerjakan. Nah, di bawah ini merupakan gambar dari atap rumah berbahan seng. Contohnya, nah, seng sendiri juga memiliki sifat tahan terhadap korosi sehingga banyak digunakan dalam pelapisan plat baja sehingga pelindung baja tersebut dari pengaruh gangguan korosi. Selain itu, seng juga digunakan sebagai unsur paduan dan sebagai bahan dasar paduan logam yang dibentuk melalui pengecoran. Sekalipun seng merupakan bahan yang lembek, akan tetapi peranannya sangat penting sekali sebagai salah satu bahan teknik yang memiliki berbagai keunggulan, baik digunakan sebagai
bahan pelapis pada baja yang tahan terhadap korosi. Misalnya untuk atap bangunan, dinding, serta kontainer yang juga harus tahan terhadap pengaruh air dan udara serta serangga dan binatang. Seng juga merupakan unsur paduan untuk bahan pengecoran. Bahan baku seng adalah sulfida karbonat, biasanya berada berdekatan dengan lead atau timah hitam atau kadang-kadang juga dengan silver. Selanjutnya ada kromium. Nah, kromium sendiri ialah logam berwarna kelabu yang sangat keras dengan titik cair yang tinggi yakni 1890 derajat Celcius. Nah, kromium ini diperoleh dari unsur kromit yaitu senyawa FeOCr2, unsur kromitnya yaitu Fe2Cr2 dan O6 serta korokosit yaitu PbCrO4. Nah, di bawah ini merupakan flek mobil berlapis logam krom atau pengaplikasian dari kromium sendiri. Nah, kromium sendiri memiliki sifat yang keras serta tahan terhadap korosi jika digunakan sebagai unsur paduan pada baja besi tuang dan dengan penambahan unsur nikel, maka akan diperoleh sifat baja yang keras dan tahan panas. Selanjutnya ada magnesium, yang dimana magnesium ini adalah logam yang berwarna putih perak dan sangat mengkilap dengan titik cair 650 derajat Celcius yang dapat digunakan sebagai bahan paduan ringan. Sifat dan karakteristiknya sama dengan aluminium. Perbedaan titik cairnya sangat kecil tetapi sedikit berbeda dengan aluminium, terutama pada permukaan yang mudah keropos bila terjadi oksidasi dengan udara. Nah, di bawah ini merupakan produk yang terbuat dari magnesium, yaitu pemantik api, serutan pensil, dan pita magnesium. Nah, oksida film yang melapisi permukaan magnesium hanya cukup melindunginya dari pengaruh udara kering. Sedangkan udara lembab dengan kandungan unsur garam, kekuatan oksid dari magnesium akan menurun. Nah, oleh karena itu, perlindungan dengan cat atau lek atau vernis merupakan metode dalam melindungi magnesium dari pengaruh korosi kelembapan udara. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, mungkin untuk selanjutnya terkait jenis-jenis bahan non-ferro akan dijelaskan oleh Widya. Kepada Widya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada merkuri hydrogium. Merupakan suatu jenis logam murni yang diperoleh dalam skala kecil dengan logam murni lainnya serta sublim. Dan dapat dilakukan ekstraksi melalui pemanasan sederhana yang kemudian diproses secara destilasi jika perlu dilakukan pengerjaannya lanjut untuk menghilangkan kadar seng dan kadmium. Merkuri digunakan dalam termometer dan barometer serta saklar atau electrical switches. Di situ ada gambarnya simbol merkuri. Yang selanjutnya ada tungsten atau wolfram. Memiliki titik cair 3410 derajat Celcius berwarna kelabu, sangat keras dan rapuh pada temperatur ruangan, tapi ulet dan liat pada temperatur tinggi. Bahan dasar dari tungsten wolfram ini ialah oksid mineral dan diperoleh melalui proses reduksi. Di sini ada gambarnya elektroda las berbahan tungsten. Tungsten wolfram digunakan sebagai bahan pembuat filamen untuk kuat radio dan lampu serta digunakan pula sebagai unsur paduan pada alat potong tool steel, yakni sebagai bahan high-speed steel atau baja kecepatan tinggi, baja magnet serta dibentuk melalui proses sintering untuk bahan perkakas. Yang terakhir ada vanadium, akan mencair pada temperatur di atas 1900 derajat Celcius. Logam yang berwarna putih ini sangat keras jika ditambahkan pada baja sebagai unsur paduan akan menambah kekenyalan dari baja tersebut. Contohnya ada perkakas berbahan vanadium. Saya kembalikan ke moderator. Iya, baik, mungkin dapat disimpulkan ya bahwasannya logam non-ferro adalah jenis logam yang secara kimia tidak memakai unsur besi atau unsur dari ferro gitu. Nah, mungkin dari jenis-jenis logam non-ferro ini terdapat tembaga, kuningan, perunggu, aluminium, perak, emas, timah hitam ya, terus titanium, terus ada nikel, ada timah putih juga, terus ada dari seng, ada uranium, magnesium, merkuri, tungsten, dan vanadium gitu. Jadi segala jenis yang digunakan bahannya itu yang terbuat dari logam non-ferro itu tidak tercampur oleh besi gitu. Mungkin itu saja yang dapat
kelompok kami diskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.